Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online 15 hari bulan November 2020 pada hari ini. Dan saya percaya kita dipenuhi dengan hati yang sukacita untuk siap menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah saat ini. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita, tinggalkan sejenak segala sesuatu yang mengganggu kita, dan biarlah kita jadikan waktu ini menjadi waktu yang indah di dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, bahkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya, mari kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang sudah memberkati kami sampai pada saat ini. Dan inilah saat dan waktu yang indah kami datang di dalam hadirat-Mu, membawa seluruh kehidupan ini di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau bekerja menjamah setiap hati kami, membuka hati kami untuk menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan, bahkan firman Tuhan. Walaupun secara sederhana dalam pujian penyembahan ini, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh keadaan-keadaan sekitar kami, Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam setiap keluarga yang ada yang menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kami menerima lawatan daripada Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan, semangat kami yang lemah Tuhan dipulihkan kembali. Dan bekerjalah Roh Kudus, kami izinkan kuasa-Mu bekerja dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Dan Bapa, kami mohon pengampunan kuasa darah Yesus menyucikan kami, mengampuni kami sehingga kami layak untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima jamahan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang berbeban berat akan beroleh kelegaan karena kuasa hadirat Tuhan memenuhi tiap kami di dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, semua yang percaya katakan amin. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. We are ready to worship you, oh God. Let's lift them up from glory to glory. Bukti dari segala yang tak kulihat.
janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru, semua ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Hai, 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 Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Oh, oh, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, dan jangan-Mu
Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, matahari di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku serahkan hidupku. Ku bersyukur sebab Kau sedia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau sedia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu.
tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau sedia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mendengarkan beberapa pengumuman sahaja. Yang pertama, untuk pengetahuan semua jemaat bahwa ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu, sila dapatkan link untuk ibadah online daripada gembala sidang Anda masing-masing. Dan yang kedua adalah pemberian atas talian, baik persepuluhan, pemberian kasih, dan juga perjanjian iman atau pemberian iman. Sila bank in di nomor account yang tertera di dalam screen Anda masing-masing. Itu saja pengumuman kita saat ini, dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Gembala Paidin, dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena dapat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap yang mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang bertema Tuhan Yesus Pembela. Tuhan Yesus Pembela. Kita tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup memberi pembelaan kepada kita. Dan Dia memberi pembelaan dengan percuma, dengan tidak ada bayaran. Nah, kita melihat di dunia, apabila orang meminta pembelaan, peguam bela, wajib membayar. Peguam bela itu perlu dibayar. Kalau tidak ada uang untuk membiayai, kita tidak dapat dibela. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada bayaran. Tuhan yang sendiri membela kita. Mari kita melihat sejarah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 3
menceritakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Tuhan mencari mereka. Dan Tuhan menolong mereka. Bahkan Tuhan memberi pertolongan buat mereka. Nah, kita melihat manusia seterusnya bertambah-tambah banyak. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 mengatakan manusia bertambah-tambah banyak di bumi. Tetapi apa yang terjadi bahwa kejahatan yang terjadi, makin banyak kejahatan yang mereka lakukan. Tapi kita bersyukur karena Allah masih membela manusia. Kita melihat satu keluarga yang dikasihi Tuhan, yaitu Nuh. Nuh tidak bercela, Nuh orang benar, dan Tuhan melihat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di matanya. Apa yang terjadi sebelum air bah, sebelum manusia bumi ini dihukum, Tuhan menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya, yaitu Tuhan menyediakan Betra. Betra itu adalah Yesus bagi kita pada masa sekarang. Oleh itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dunia peguam bela atau peguam yang kita minta setiap orang yang bersalah dan meminta supaya dibicara, mereka membayar setiap pembiayaan itu, dan kita memerlukan keuangan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus membela kita dengan cuma-cuma. Poin yang pertama, bahwa Tuhan Yesus pembela. Kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, pada masa sekarang keadaan dunia yang tidak menentu, setiap kita tidak lari daripada keadaan situasi pada hari ini. Oleh itu saudara, datanglah kepada Yesus. Dia adalah pembela yang membela kita dengan cuma-cuma, tidak ada bayarannya. Oleh itu saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Inilah pembelaan Tuhan Yesus bagi kita. Orang-orang berdosa harus datang kepada Yesus, meminta pengampunan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dengan diliputi dengan kemuliaan Allah. Begitu indah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Manusia hidup pada awalnya, mereka hidup dengan aman damai karena mereka tidak ada perbuatan dosa. Nah saudara-saudara, dalam zaman Nuh itu, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mati di dalam air bah. Tetapi Nuh yang tidak bercela itu diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan membela keluarga Nuh. Saudara, pada hari ini Tuhan, masa ini adalah
Tuhan masih membela. Injil dapat diberitakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani. Apapun suku bangsa di dalam dunia ini, Tuhan menyelamatkan. Oleh itu saudara, datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah pembela. Dia adalah pembela. Dia memberi yang percuma-cuma. Dia mati di kayu salib buat kita. Dia berkorban untuk kita. Oleh itu saudara-saudara, jangan sia-siakan di zaman anugerah ini yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan Yesus datang untuk membela kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberi kehidupan kita. Oleh itu saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus membela bagi kita. Orang berdosa, Tuhan mengampuni. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang pelanggarannya ditutupi dan dosanya diampuni. Siapakah yang dapat membela? Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib buat kita. Terimalah keselamatan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, lembutkanlah hatimu. Terimalah Yesus. Yesus berkata, aku datang untuk memberi kehidupan. Oleh itu saudara, Yesuslah juru selamat dunia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama, tidak ada pembela, tidak ada keselamatan, tidak ada jalan. Hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus yang menjadi pembela bagi kita. Syukur saudara, saya memberi kesaksian di sini. Saya tahun 87 ujung tahun saya bertobat dari kehidupan yang tidak menentu. Saudara, sulit untuk mengatakan bagaimana kita ditolong oleh Tuhan. Tapi saudara, ini kesaksian. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menjamah hati saya. Tuhan mengubah hidup saya. Dari kemebukan, dari kejahatan, Tuhan ubah sehingga saya menjadi orang manusia ciptaan baru. Saudara, syukur saya sampai hari ini saudara, saya tidak menyesal terima Yesus. Saya tidak kecewa terima Yesus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak menolak Tuhan Yesus, yang tidak kecewa kepada Yesus, tetapi tetap percaya walaupun tidak melihat. Saudara, saya tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Yang saya tahu bahwa saya hanya dijamah Tuhan oleh kasih-Nya, oleh kebaikan Tuhan. Saudara, kita tahu juga Saulus atau Paulus, sebelum dia dijamah oleh Tuhan, dia juga adalah seorang yang melakukan perbuatan yang jahat. Dia penganiaya. Dia melakukan kejahatan. Tetapi ketika Saul bertemu, Paulus bertemu dengan Tuhan, ketika dia sedang melakukan penganiayaan, Tuhan menjamah dia. Dan Tuhan membuka mata dia. Akhirnya Paulus berkata, akulah rasul yang paling hina, akulah rasul yang paling berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tuhan memakai dia supaya dia dapat memberitakan di setiap tempat di mana dia sanggup berkorban. Ya. Jadi puji Tuhan. Poin yang kedua saudara, Tuhan Yesus pembela. Tuhan Yesus pembela. Kenapa kita katakan Tuhan Yesus pembela? Poin yang kedua, dia memberi kehidupan yang kekal kepada kita. Dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10,
pencuri, yaitu iblis atau setan, dia datang untuk mencuri dan membinasa. Itu kerja iblis, itu kerja setan. Dan orang-orang yang mengikuti setan, iblis, mereka juga melakukan kejahatan. Tetapi firman Tuhan seterusnya berkata, Aku datang untuk memberi kehidupan dan kelimpahan. Inilah pembelaan Yesus mati di kayu salib. Ketika dia di kayu salib, dia diludahi, dia dihina, dia dimaki. Turunlah, kalau engkau itu Tuhan. Tetapi Yesus tetap meneruskan misinya. Oleh itu saudara, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, semua perbuatan sebelum kita mengenal Tuhan, kita sama seperti orang-orang yang membuat kejahatan. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah arti tidak ada kehidupan kekal. Tidak ada jaminan, tidak ada pembelaan. Karena mereka di tangan kuasa setan, kuasa kegelapan, di alam maut, di neraka. Itulah Yesus berkata, di dalam dunia ini ada dua jalan. Sempit dan lebar. Luas. Ikut Tuhan, ikut jalan sempit. Tetapi ikut dunia, ikut iblis, luas, saudara. Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah pembela. Dia adalah pembela yang ulung. Dia adalah pembela yang benar. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1. Dan sekarang bagi mereka yang berada di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 berkata, dan sekarang bagi mereka yang berada di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman. Maksud di sini adalah orang-orang yang dari kegelapan dipindahkan kepada terang. Orang-orang yang berdosa telah diampuni oleh dosa. Berbahagialah mereka yang pelanggarannya ditutupi dan dosanya diampuni oleh darah Yesus Kristus. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seperti Tuhan Yesus. Dia adalah pembela yang unggul. Tidak ada terangnya, tidak ada tendengannya. Makanya saudara, terimalah pada hari ini. Saudara tidak akan dikecewakan. Ingat cerita tentang Lazarus dengan orang kaya. Hari ini kesaksian diberitakan. Firman Tuhan disampaikan. Bahwa Tuhan Yesus adalah pembela yang unggul, yang tidak ada terangnya, dan Dia akan membela kita dengan cuma-cuma. Pada hari ini saudara, jangan sia-siakan Tuhan Yesus. Karena akan tiba masa saudara, kita lihat dalam kebenaran Alkitab, bahwa Henokh bergaul dengan Tuhan. Karena dia bergaul, arti maksud bergaul ini, dia hidup di dalam Tuhan. Lalu Henokh tidak ada karena dia diangkat oleh Tuhan. Kita lihat lagi dalam cerita bahwa Elia diangkat Tuhan. Diangkat hidup-hidup. Bahwa kebenaran firman Tuhan ini nyata. Dan dalam perjanjian baru bahwa Yesus mati dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia menang. Inilah pembela kita. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang membela. Dia mati di kayu salib, oleh darahnya yang mahal kita ditebus dari segala dosa kita. Saudara bersyukurlah. Karena saudara ada pembela. Dia membela, dia memberi dengan cuma-cuma. Saudara hanya datang dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Yesus mengasihi. Ketika Yesus di dunia, dia bergaul, dia makan bersama dengan orang berdosa. Dan Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Hari ini saudara, kita tidak ada terkecuali. Marilah datang kepada Yesus. Terimalah dia dengan hati yang terbuka. Yesus berkata, burung ada tempatnya, ada serangnya. Serigala ada tempat, ada liangnya. Tetapi Yesus tidak ada tempat. Saudara, sadarkah ataupun tidak? Maksud firman di sini bahwa adakah Yesus ada di dalam hati kita? Adakah Yesus kita sudah terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia kata tempat meletakkan kepala tidak ada. Saudara, Tuhan Yesus adalah pembela yang benar. Tidak ada 2-3 orang yang kita cari di dunia ini manakah sama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah pembela. Dalam perjanjian lama sudah dibuatkan, seorang anak telah diberikan bagi kita. Dia adalah penasihat ajaib. Dialah Raja Damai. Dialah Raja Kekal. Oleh itu saudara, dunia ini akan berlalu. Tetapi firman, kebenaran, keselamatan ini diberitakan. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh itu saudara, Yesus adalah pembela yang tidak mengecewakan bagi kita. Kesimpulan di sini saudara, mari datang kepada Yesus. Saudara tidak akan dikecewakan, baik di dunia maupun di akhirat. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, janganlah susah. Aku pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Oleh itu saudara, Yesus pembela. Dia akan memimpin bagi kita. Apabila Yesus datang kedua kali, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul, berkata bahwa aku akan kembali sama seperti aku terangkat. Dan Yesus akan datang kedua kali. Dan bagi kita yang siap, yang sudah terima, dan sudah berada dalam Yesus, tidak ada penghukuman. Yang sudah ditebus, segala dosa telah ditebus. Bahkan Yesus telah memberi kehidupannya, dia memberi nyawanya. Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan pintas. Itu bukan usaha kita. Dalam firman Tuhan berkata, jangan ada orang yang bermegah, karena Tuhan telah memberi dengan cuma-cuma. Itu bukan usaha kita, tetapi Yesus telah memberi. Yesus telah mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus kita, untuk memberi kehidupan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus, Tuhan Yesus membela yang terbaik, memberi kehidupan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini setiap yang mendengar firman kebenaran ini Tuhan, biarlah mereka diberkati. Oh Tuhan, Engkau membuka mata rohani mereka. Biarlah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Yesus menjadi pembela buat mereka. Oh, biarlah segala dosa, biarlah segala yang menghimpit mereka, biarlah Tuhan menolong buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah pembela kami yang telah memberikan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menyertai, bahkan sampai sekarang Engkau menyertai kami, Engkau memimpin, Engkau memberkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Engkau yang
bersama kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami.